Blue Lock episode yang ke-58 dibuka dengan sebuah potongan alur cerita singkat yang tidak kalah menariknya. Karena pada chapter inilah, kita pun akhirnya bisa melihat mengenai seperti apakah cara kerja dari Liga Neo Egois yang dibuat oleh Jin Pachego. Serta siapa sajakah pemain dengan peringkat paling tinggi di dalam liga ini. Baik itu ranking dari sisi akademi sepak bola Blue Lock, ataupun ranking keseluruhan dari para pemain kelas dunia lainnya. Nah, kedua hal itulah yang akan menjadi topik utama kita di dalam pembahasan kali ini. Mengingat masih ada jeda waktu selama beberapa hari bagi para pemainnya untuk bisa istirahat dan juga latihan sebelum pertandingan di ronde yang kedua akan kembali dilanjutkan. Singkat cerita, tepat di tengah ketegangan yang terjadi di antara Isagyoichi dan juga Michael Kaiser, tiba-tiba saja Jin Pachi pun kembali muncul melalui sebuah layar monitor besar yang ada di belakang mereka. Di mana pada momen ini, dia pun dengan cepat langsung berkata kepada semua orang yang ada di dalam lapangan. Dengar, dunia para pemain profesional itu sama seperti sebuah konser musik. Karena ketika kalian memilih untuk masuk ke dalam sebuah tim yang sudah sempurna, maka kalian pun akan dituntut untuk bisa mencuri posisi pemain utama di dalam tim supaya tidak terus-menerus menjadi pemain cadangan. Namun untuk melakukan hal itu, ada 3 poin penting yang harus kalian lakukan. Pertama adalah logika dari tim. Kedua adalah kehebatan dari tim. Dan yang ketiga adalah peraturan dari tim yang sudah kalian pilih. Tapi meskipun begitu, masih ada satu cara lain untuk mengambil posisi utama di dalam tim inti, yaitu merebutnya secara paksa. Dengan membuktikan kepada semua orang bahwa gaya permainan kalian jauh lebih baik daripada gaya permainan yang saat ini dimiliki oleh tim pilihan kalian. Nah, jika sudah mengerti bagaimana cara kerja dari sistem sepak bola Neo Egois, maka sekarang aku pun akan masuk menuju ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai sistem ranking. Mengingat pertandingan pertama kalian sudah selesai dilaksanakan, di mana secara garis besar, Liga Neo Egois akan disiarkan ke seluruh penjuru dunia dan disaksikan langsung oleh para pemilik klub profesional yang ada di Liga Eropa. Yang artinya semua pemain yang saat ini sedang berkompetisi akan dinilai secara langsung dan juga ditentukan value-nya berdasarkan sistem ranking, berupa angka gaji tahunan sama seperti apa yang saat ini sedang kalian lihat di layar. Semua rentetan penjelasan dari Ego itu pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, tiba-tiba saja rincian angka dalam bentuk mata uang Jepang seketika langsung muncul tepat di bawah nama para pemainnya. Yang pertama dimunculkan adalah Isagyoichi, di mana setelah pertandingan pertama ini, dia pun langsung mendapatkan nilai gaji tahunan sebesar 17 juta yen. Berkat sebuah assist yang sudah dia berikan kepada Kunigami untuk membawa tim Bayern Munchen meraih kemenangannya. Nah, menariknya, tepat pada satu momen yang sama ini, Jin Pachi pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Lihatlah, ini adalah penawaran kontrak sebenarnya yang diberikan kepada para pemain setelah pertandingan sudah berakhir, di mana angka itu akan merepresentasikan nilaimu saat ini. Melihat semua hal itu di depan matanya, semua pemain Blue Lock lain yang ada di bangku cadangan seketika langsung terkejut. Karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa seorang Isagyoichi berhasil mendapatkan perhatian dari salah satu klub penguasa Liga Jerman yang merupakan rival abadi dari tim Bayern Munchen. Siapa lagi kalau bukan Borussia Dortmund? Selanjutnya, pemain kedua yang muncul di layar adalah Rensuke Kunigami, di mana pada saat ini Kunigami memiliki nilai gaji tahunan sebesar 24 juta yen dengan sebuah tawaran kontrak dari klub profesional yang selalu menjuarai Liga Jepang, yaitu Kawasaki Breaker. Kemudian yang ketiga adalah Meguro Bachira, di mana saat ini Bachira memiliki total nilai gaji tahunan sebesar 32 juta yen dengan tawaran sebuah kontrak untuk bermain pada tim Liga Portugal, yaitu FC Porto. Nah, selain ketiga orang pemain inti dari Akademi Sepak Bola Blue Lock yang dimainkan pada pertandingan ronde pertama mereka, sekarang kita pun juga diperlihatkan nilai gaji tahunan dari 2 orang pemain jenius lain yang ada di dalam tim Bayern Munchen untuk dijadikan perbandingan level antara pemain profesional dan juga pemain amatir yang saat ini masih dalam tahap belajar. Yang pertama dimunculkan adalah Alexis Ness dengan total gaji tahunan sebesar 50 juta yen. Dan yang kedua tentu saja Michael Kaiser dengan total gaji tahunan paling besar di antara semua pemain muda lainnya, yaitu sebesar 300 juta yen. Sayangnya hal yang berbanding terbalik justru malah terjadi kepada para pemain lain yang tidak mendapatkan kesempatan untuk terlibat secara langsung di dalam pertandingan pertama mereka. Contohnya adalah Igarashi dan juga Raichi.
di mana nilai gaji tahunan mereka masih tetap berada di angka 0. Yang artinya selama mereka semua tidak dimainkan dan juga tidak bisa menunjukkan kehebatannya di dalam lapangan, maka sampai kapanpun ranking dan juga prestasi mereka tidak akan pernah bisa bertambah. Nah, supaya adil, Jinpachi pun akhirnya segera memisahkan peringkat dari pemainnya antara ranking dari pemain internasional dan juga ranking dari para pemain Blue Lock Eleven. Mengingat tujuan awal diadakannya kompetisi ini adalah untuk menentukan siapa saja ke-23 orang pemain dari Blue Lock yang nantinya akan terpilih untuk masuk ke dalam tim Jepang demi mengikuti turnamen Piala Dunia yang akan diadakan dalam waktu 3 bulan lagi. Semua penjelasan dari Jinpachi Eigo tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Hingga pada akhirnya, Jinpachi pun segera menutup semua pemberitahuannya dengan berkata seperti ini. Dengar, bagi para pemain Blue Lock, ini adalah tempat yang pas untuk melatih dan mengasah kemampuan kalian. Sedangkan bagi para pemain asing yang datang ke Jepang, ini adalah waktu yang pas juga untuk menunjukkan nilai dari diri kalian kepada pemilik klub besar yang ada di seluruh dunia. Karena dengan begitu, maka pendapatan gaji tahunan kalian akan menjadi semakin meningkat sesuai dengan kemampuan kalian. Atau dengan kata lain, turnamen Liga Neo Egois adalah sebuah pasar, di mana para pemain adalah sebuah produk, dan para pemilik klub yang menonton pertandingan ini adalah pembelinya. Menyaksikan dan juga mendengar semua hal yang baru saja diucapkan oleh Jinpachi Eigo, semua pemain yang ada di dalam lapangan ini pun seketika menjadi sangat terkejut. Karena tidak ada satupun dari mereka yang percaya dengan semua kata-kata dari Jinpachi Eigo. Sampai pada akhirnya Jinpachi pun dengan cepat langsung menjawabnya dengan memunculkan sebuah gambar pertandingan yang ada di layar monitor. Di mana pada layar itu nampak jalannya pertandingan yang sedang berlangsung di dalam lapangan lainnya. Antara tim dari Liga Prancis yaitu PSG melawan salah satu tim dari Liga Italia yang memiliki lini pertahanan paling kuat di seluruh dunia, yaitu tim Juventus. Singkat cerita, tepat setelah serangan dari para pemain Juventus sudah berhasil digagalkan, Rin dan Shido pun segera bersiap untuk melakukan sebuah pola serangan balik bersama dengan Julian Loki. Sebelum pada akhirnya Loki pun tanpa pikir panjang, langsung mengirimkan satu buah umpan jauhnya menuju ke arah Itoshi Rin, yang kebetulan pada saat itu sudah mampu berdiri dengan bebas tanpa ada satupun pemain lawan yang berusaha untuk menjaganya. Melihat semua kejadian itu di depan matanya, Aiku, Drago, dan juga Rijubei akhirnya langsung berlari mendekat ke arah Itoshi Rin dengan niat untuk segera menutup jalur tembakannya. Hal yang sama pun dilakukan juga oleh Ryusei Shido, di mana pada satu momen yang sama ini, Shido pun ikut berlari juga menuju ke arah Rin dengan niat untuk langsung merebut bola itu darinya dan menggagalkan satu tembakan langsungnya. Mengingat Ryusei dan juga Rin selalu bertengkar ketika mereka berdua berada di dalam satu tim yang sama. Tapi sayangnya kali ini mereka semua pun harus kecewa. Karena tepat sebelum keempat orang itu mendekat, Rin pun tanpa pikir panjang langsung melesatkan satu tembakan langsungnya menuju ke arah gawang tim Uber dengan menggunakan kaki kanannya. Hingga gol pun akhirnya dapat tercipta dan skor pun kini langsung berubah menjadi 3-2 untuk keunggulan bagi tim PSG. Menariknya, tepat ketika pertandingan dari tim Juventus melawan tim Uber sudah selesai, Jinpachi pun tanpa pikir panjang seketika langsung berkata bahwa alasan kami memberikan ranking kepada kalian adalah karena pertandingan kalian semua akan kami siarkan secara langsung ke seluruh dunia melalui sebuah program acara TV yang bernama Blue Lock TV. Jadi aku harap kalian semua sekarang bisa memahaminya, mengingat nasib para pemain akan dipertaruhkan pada Liga Neo Egois. Di satu sisi, jika kau berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa kau ini adalah pemain yang hebat, maka ranking dan juga gaji tahunan kalian secara otomatis akan meningkat. Begitupun sebaliknya, di mana ketika para pemain gagal membuktikan kehebatannya kepada dunia, maka karir sepak bola profesional kalian seketika akan hancur. Nah, mulai dari sini aku pun akan memberikan kalian sebuah kebebasan, di mana para pemain Blue Lock diperbolehkan melupakan mimpinya untuk menjadi seorang striker terhebat sekaligus nomor 1 di seluruh dunia, demi mengejar untuk bisa bersaing dan juga bermain pada posisi yang lain. Karena hanya dengan cara seperti itu, maka kesempatan kalian untuk bisa dimainkan pada setiap pertandingan akan terbuka menjadi semakin lebar. Jadi teruslah berlatih dan teruslah kembangkan kemampuan kalian. Karena aku akan memberikan waktu jeda selama 10 hari sebelum pertandingan di ronde yang ketiga akan kembali dilanjutkan. Di mana pada ronde yang ketiga itu, perwakilan dari tim sepak bola Jerman yaitu tim Bayern Munchen akan berhadapan secara langsung melawan salah satu tim terbaik yang ada pada Liga Inggris yaitu tim Manchester City. Dengan total 3 orang anggota Blue Lock paling penting yang siap untuk bertarung melawan Isagi Yoichi. Pertama adalah Hyo Machikiri,
Kemudian yang kedua adalah Mikage Reo. Dan yang ketiga adalah Sessionage. Wow, menarik banget ya. Intinya, tujuan utama dari cerita Blue Lock saat ini sudah sangat berbeda sekali. Jika sebelumnya target utama dari Jinpachi Eko adalah untuk menciptakan pemain terbaik sekaligus striker nomor 1 di seluruh dunia, maka sekarang hal itu pun seketika berubah. Karena nyatanya tujuan Jinpachi Eko saat ini adalah untuk membuat sebuah tim terhebat di dunia, bukan hanya satu orang striker saja. Nah, itulah semua alur potongan cerita singkat dari manga Kuchibiru episode yang ke-58. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai jalannya proses latihan dari tim Manchester City yang sangat ketat, maka nantikan terus ya update berikutnya di channel ini. Oh iya, sebelum kami akhiri video kali ini, kami pun ingin sedikit meminta saran kepada kalian. Mengingat kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, maka kira-kira jam berapakah kami harus upload video terbaru di channel ini, dan aktivitas apa lagi harus kami lakukan? Jadi, jika kalian punya masukan yang dapat membangun, jangan ragu untuk langsung sampaikan saja ya di kolom komentar channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan.